Halo, apa kabar? Hari ini kita akan belajar kimia. Kita akan belajar tentang hidrokarbon dan minyak bumi. Kita akan lihat sifat-sifat hidrokarbon. Sifat hidrokarbon ini dapat dibedakan menjadi sifat fisis. Sifat fisis sendiri adalah sifat yang berhubungan dengan keadaan fisik zat tersebut, seperti wujud, titik leleh, titik didih, warna, massa, jenis kelarutan, dan kekentalan. Kita lihat titik leleh dan titik didih. Semakin panjang rantai karbon dalam hidrokarbon, titik leleh dan titik didih hidrokarbon semakin tinggi, ya, dan sebaliknya semakin pendek berarti titik didih dan titik lelehnya semakin rendah. Kita bisa lihat di sini untuk jumlah atom C1 atau metana itu memiliki titik leleh minus 182, dan jika kita perhatikan makin ke bawah atau makin panjang, ini titik lelehnya semakin tinggi. Selanjutnya dengan pengecualian mungkin di propana ya. Ini ada sedikit anomali. Tetapi kalau untuk titik didih kita bisa lihat di sini untuk titik didih titik didihnya makin panjang rantai C-nya makin tinggi titik didihnya, ya. Pada senyawa yang berisomer, hidrokarbon rantai lurus memiliki titik leleh dan titik didih yang lebih tinggi daripada hidrokarbon rantai bercabang. Makin banyak cabangnya, titik leleh dan titik didihnya juga semakin rendah, ya. Kita lihat contohnya di sini. Untuk atom C-nya 4, ada N-butana dan isobutana ya, atau 2-metilpropana. Untuk N-butana itu memiliki titik leleh minus 135. Untuk isobutana itu memiliki titik leleh yang lebih rendah. Begitu juga dengan titik didihnya. Kita bisa lihat di sini. Yang bercabang memiliki titik didih dan titik leleh yang lebih rendah. Begitu juga dengan untuk rantai karbon yang C-nya 5 ya. Untuk N-pentana itu minus 130, tapi untuk yang punya cabang 1 itu minus 160 dan cabang 2 lebih rendah lagi minus 200. Begitu juga dengan titik didihnya. Makin ke bawah atau makin banyak cabangnya semakin rendah. Selanjutnya adalah kelarutan. Bisa kita katakan bahwa semua hidrokarbon suka larut dalam air. Akan tetapi hidrokarbon ini mudah larut dalam pelarut nonpolar seperti CCl4, benzena, dan lain-lain. Yang berikutnya adalah sifat kimia. Sifat kimia adalah sifat yang berhubungan dengan reaksi senyawa hidrokarbon. Ada beberapa sifat kimia akan kita lihat. Yang pertama adalah reaksi oksidasi atau reaksi pembakaran. Reaksi oksidasi adalah reaksi hidrokarbon dengan oksigen. Dan untuk hidrokarbon akan menghasilkan CO2 dan H2O. Kita lihat di sini contohnya adalah CH4 ditambah 2O2 menjadi CO2 ditambah 2H2O. Ya, ini dengan catatan bahwa oksigennya cukup. Selanjutnya adalah reaksi substitusi. Reaksi substitusi adalah reaksi penggantian gugus fungsi yang terikat pada atom karbon suatu senyawa hidrokarbon. Contoh pada reaksi halogenasi, metana, atom hidrogen digantikan oleh atom halogen pada suhu 100 derajat Celcius. Kita bisa lihat di sini, hidrogen yang di sini, yang di metana, akan digantikan oleh Cl. Jadi mereka tukeran ya posisinya, sehingga kita peroleh klorometana ditambah dengan asam klorida. Berikutnya ada reaksi adisi. Reaksi adisi adalah reaksi penjenuhan atau pemutusan ikatan rangkap. Contoh adisi hidrogen pada etena menghasilkan etana dengan katalisator platina atau nikel. Ya, kita lihat di sini mula-mula rangkap 2 menjadi tunggal. Selanjutnya, jika pada adisi HCl pada propena akan menghasilkan 2 kloropropana. Ya, kita bisa lihat di sini. Nah, ini ada aturan yang namanya aturan Markov-Nikov. Aturan ini menyatakan bahwa jika alkena yang diadisi tidak simetri, atom hidrogen akan terikat pada atom C ikatan rangkap yang mengikat lebih banyak atom H ya. Kita bisa lihat di sini. Ini bentuknya tidak simetri ya jika kita potong di ikatan rangkap. Sebelah kiri C-nya itu mengikat 2H, sedangkan yang sebelah kanan hanya mengikat 1H. Maka hidrogen ini akan terikat kepada yang lebih banyak H-nya.
yaitu CH2 sehingga menjadi CH3, sedangkan Cl akan terikat pada atom karbon yang CH di sini sehingga menjadi CHCl. Reaksi berikutnya adalah reaksi eliminasi. Reaksi eliminasi adalah reaksi kebalikan dari reaksi adisi. Contoh reaksi eliminasi adalah etil klorida menghasilkan etena dan HCl. Kita bisa lihat di sini, ini mula-mula tunggal menjadi rangkap, ya. Ini disebut reaksi eliminasi. Berikutnya adalah reaksi perengkahan atau cracking. Reaksi ini adalah reaksi pemutusan rantai karbon menjadi potongan-potongan yang lebih pendek. Perengkahan dapat terjadi jika alkana dipanaskan pada suhu dan tekanan tinggi tanpa oksigen, ya. Sebagai contoh, misalnya kita punya C14H30, di cracking menjadi C7H16 ditambah dengan C7H14. Selanjutnya ada reaksi polimerisasi. Reaksi polimerisasi adalah reaksi penggabungan molekul-molekul sederhana monomer menjadi molekul besar atau polimer. Pada reaksi polimerisasi adisi, molekul-molekul alkena akan saling menjenuhkan. Sebagai contoh, kita punya etena di sini, ya. Kemudian dia akan menjenuh, sehingga dari etena akan menjadi polietilena. Kita lihat contoh soalnya. Yang pertama adalah kalau kita diminta untuk menuliskan reaksi pembakaran dari butana. Reaksi yang terjadi adalah sebagai berikut. Reaksinya akan menghasilkan CO2 dan H2O, yaitu kita peroleh C4H10 tambah 13/2O2 menjadi 4CO2 ditambah 5H2O. Atau kita kalikan 2 semuanya, kita peroleh 2C4H10 ditambah 13O2 menjadi 8CO2 ditambah 10H2O. Yang berikutnya kita diminta untuk menyelesaikan persamaan reaksinya. Untuk propana sama gas klorin. Yang kedua adalah propena ditambah gas hidrogen. Untuk propana tambah gas klorin akan menghasilkan C3H8 tambah Cl2 menjadi C3H7Cl ditambah HCl. Ini adalah reaksi substitusi, ya. Selanjutnya untuk propena ditambah gas hidrogen, reaksinya adalah sebagai berikut. Nah, kita lihat di sini berarti ini adalah reaksi penjenuhan, ya, dari rangkap menjadi tunggal, berarti ini golong reaksi adisi. Selanjutnya kita diminta untuk menentukan jenis reaksi berikut. Kira-kira ada yang tahu? Untuk yang A, ini tergolong reaksi substitusi, ya, karena terjadi pergantian H di sini dengan Br. Selanjutnya yang kedua adalah reaksi eliminasi karena dari tunggal menjadi rangkap. Dan yang ketiga itu dari rangkap menjadi tunggal. Berarti ini reaksi adisi. Jika video ini dianggap bermanfaat, jangan lupa untuk like and subscribe. Terima kasih.